Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa, NPM 23412017. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Focus Group Discussion. Focus Group Discussion atau FGD adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. FGD juga digunakan untuk mengumpulkan data tentang kepribadian, kepemimpinan, dan pendekatan terhadap masalah yang sedang diteliti. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan kumpulan individu yang memiliki sama atau berbeda background dan pengalaman. FGD memiliki kelebihan yang membuatnya menjadi teknik pengumpulan data yang populer. Yang pertama, memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak dan lebih beragam dari sebuah kelompok yang berbeda dari individu yang berbeda juga. Yang kedua, memungkinkan pengumpulan data yang lebih mendalam dan lebih kompleks dari individu yang berbeda. Yang ketiga, memungkinkan pengumpulan data yang lebih realistik dari individu yang berbeda. Dan yang terakhir adalah memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dari individu yang berbeda. FGD juga memiliki beberapa kekurangan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, memungkinkan pengumpulan data yang lebih tidak efektif dari individu yang berbeda. Yang kedua, memungkinkan pengumpulan data yang lebih tidak efektif dari individu yang berbeda. Dan yang ketiga adalah memungkinkan pengumpulan data yang lebih tidak efektif dari individu yang berbeda. Untuk mengumpulkan data dengan FGD, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, memperhatikan objektif dari focus group discussion. Yang kedua, memilih dan memanggil peserta yang sesuai dengan kriteria FGD. Yang ketiga, merancang dan mengatur sesi FGD. Yang keempat, memperancang dan mengatur pengumpulan data. Yang kelima, merancang dan mengatur pengumpulan data. FGD juga dapat dilakukan secara online, yang sangat berguna untuk mengatasi masalah jarak, seperti menggunakan aplikasi Zoom. Kita dapat mengundang lebih dari 100 orang, tetapi itu tidak masuk dalam. Selanjutnya adalah manfaat mengadakan kelompok fokus grup adalah yang pertama, informasi yang kaya dan berwawasan luas. Kelompok fokus memberikan pemahaman mendalam tentang peserta dan pendapat mereka yang dapat memberikan informasi bagi strategi masa depan dan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, mengungkap sikap dan meyakinkan pribadi. Kelompok fokus mendorong diskusi kelompok yang lebih baik dan peningkatan interaksi sehingga menghasilkan hasil yang lebih berwawasan luas. Yang ketiga, penciptaan bersama dan pengembangan ide. Kelompok fokus memungkinkan peneliti untuk melibatkan peserta dalam mengembangkan ide dan konsep, mendorong mereka untuk melontarkan ide satu sama lain. Selanjutnya, keterlibatan klien. Selanjutnya, untuk memoderasi diskusi kelompok yang sukses, ikuti praktik terbaik berikut. Yang pertama, identifikasi ciri-ciri perilaku responden sejak dini. Pahami berbagai tipe peserta, seperti tipe pendiam, tipe komunikatif, tipe rawan ngelantur, dan tipe promosi diri. Selanjutnya, tetapkan syarat batas. Tetapkan aturan dan pedoman diskusi seperti menjaga kerahasiaan dan menghormati semua sudut pandang. Selanjutnya, gunakan survei atau jajak pendapat sebelum diskusi. Lakukan survei atau jajak pendapat kecil yang terdiri dari 5 hingga 7 pertanyaan untuk memberikan perspektif kepada peserta selama diskusi kelompok terfokus dan mendorong eksplorasi topik lebih dalam. Selanjutnya, mendorong partisipasi, mendengarkan secara aktif, menyelidiki dan mengklarifikasi komentar orang lain. Dengan mengikuti praktik terbaik ini, Anda dapat memoderasi diskusi kelompok terfokus
secara efektif dan mengumpulkan wawasan berharga dari para peserta yang berbeda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.